Salam bahagia untuk Bapak Guru hebat dimanapun berada. Saya Iwayan Cawi, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada tugas ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Bapak Ibu Guru hebat, tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi CGP untuk menunjukkan pemahaman CGP mengenai keseluruhan materi. CGP diberikan kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang dihadapinya. Unsur-unsur apa saja yang CGP butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan di 5 etika sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, dalam hal ini, kesempatan tersebut berupa mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah asal CGP, dan juga di tempat atau lingkungan sekolah lainnya. Hasil wawancara ini akan dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari di modul 3.1 ini. Hasil analisis akan dijadikan sebuah refleksi atas praktik pengambilan keputusan di 5 etika yang telah dijalankan di sekolah asal CGP dan di sekolah-sekolah lain di lingkungan CGP itu sendiri. Adapun kepala sekolah sasaran yang akan diwawancara adalah yang pertama, kepala sekolah induk dari CGP itu sendiri, yaitu SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Dr. Iketut Bau SPD MPD, dan kepala sekolah lain atau di lingkungan CGP, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tejakula, Bapak Gede Beni Kurniawan SPD MPD, dan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tejakula, Bapak Ketut Mulyana SPD MPD. Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, setelah dilakukan wawancara dengan 3 narasumber pimpinan kepala sekolah, selanjutnya akan dilakukan analisis situasi atau kasus dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Langkah pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada narasumber pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah rasa kebenaran dan rasa peduli. Pada narasumber kedua dan ketiga, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah rasa keadilan dan rasa kasihan. Pada langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pada kasus pertama, yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan pegawai. Pada kasus yang kedua, yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Dan pada kasus yang ketiga, yang terlibat adalah kepala sekolah dan guru. Langkah yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pada narasumber yang pertama, fakta-fakta yang relevan adalah: 1. Ada keinginan sebagian guru dan pegawai membuat pelinggih baru di depan sekolah. 2. Ada pihak yang tidak setuju membuat pelinggih baru di depan sekolah.
3. Kondisi sekarang di depan sekolah sudah ada pelinggih. 4. Pada program kerja sekolah belum ada direncanakan anggaran pembuatan pelinggih baru. Kelima, dengan situasi seperti ini, kepala sekolah diminta segera untuk mengambil keputusan. Pada narasumber yang kedua, fakta-fakta yang relevan adalah 1. Siswa sering terlambat datang ke sekolah karena masih membantu orang tua berjualan. 2. Sekolah memiliki aturan kedisiplinan siswa. Ketiga, pembina kesiswaan ingin menegakkan disiplin. Pada narasumber yang ketiga, fakta-fakta yang relevan adalah 1. Ada seorang guru yang mengajukan izin tidak mengajar karena ada upacara adat. Kedua, guru tersebut masih ada jam mengajar. 3. Keterlibatan guru tersebut dalam upacara adat terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Pada langkah keempat, pengujian benar atau salah. Pertanyaannya, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan tidak ada unsur pelanggaran hukum dalam kasus ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus ini? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan tidak ada pelanggaran kode etik profesi. Berdasarkan perasaan dan institusi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga itu menyatakan tidak ada yang salah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga itu menyatakan tidak ada masalah bila hal ini dipublikasikan di media sosial, karena permasalahan ini sifatnya internal dan tidak sensitif. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Narasumber pertama, kedua, dan ketiga menyatakan akan mengambil keputusan terbaik atau win-win solution yang berpihak kepada kepentingan semua pihak berdasarkan data dan bukti yang ada dengan melakukan pendekatan secara personal dan meminta pertimbangan dari beberapa pihak yang dipercaya, atau hal ini merupakan berpikir berbasis kepedulian. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Narasumber pertama, paradigma yang terjadi adalah individu lawan kelompok. Ada kepentingan sekelompok orang dan kelompok yang memiliki pendapat sama-sama benar. Pada narasumber yang kedua dan ketiga, paradigma yang terjadi adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang bersangkutan memiliki hak yang sama untuk meminta izin, tetapi karena situasi membuat yang bersangkutan mengalami kesulitan. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Pada narasumber pertama, kedua, dan ketiga, dalam prinsip penyelesaian dilema yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan berpikir berbasis rasa peduli, setiap keputusan yang diambil tidak menutup kemungkinan untuk dievaluasi kembali bila diperlukan. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Narasumber pertama, berdasarkan investigasi opsi trilema yang dilakukan adalah dengan meminta masukan dan pertimbangan dari para senior dan pihak yang paham terkait hubungan skala dan niskala untuk membuat pelinggih baru. Narasumber kedua dan ketiga, berdasarkan investigasi opsi
trilema yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang bersangkutan. Langkah ke-8, buat keputusan. Narasumber pertama, keputusannya yakni 1. Pembuatan pelingi baru tidak dilaksanakan. 2. Tetap menjaga hubungan yang baik antara semua pihak yang menginginkan membuat pelingi baru dan yang tidak setuju. 3. Sebagai bukti keputusan ini harus dibuat surat keputusan oleh Bapak Kepala Sekolah. Narasumber kedua, keputusannya yakni memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan dengan mengambil solusi terbaik agar tidak terlambat lagi masuk sekolah. Narasumber ketiga, keputusannya yakni memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan untuk tidak mengajar dengan konsekuensi mencari guru pengganti agar pembelajaran tetap berlangsung. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Narasumber pertama, kedua, dan ketiga, keputusan yang diambil pada saat tertentu bila diperlukan bisa dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan saat itu. Ketika masalah ini terjadi lagi di kemudian hari, maka perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi dari semua pihak yang berkepentingan untuk bersinergi dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah.